Di zaman yang sudah modern ini, banyak sekali kendaraan-kendaraan yang serba canggih dengan fitur-fitur yang bagus dan berguna bagi pengendara khususnya di roda 2. 50 tahun yang lalu, di era revolusi industri 3.0 adalah awal mula perkembangannya teknologi era otomatisasi dengan komputer dan elektromagnetik. Dan di sanalah pula era kendaraan roda 2 mulai berkembang pesat sampai sekarang. Banyak sekali kendaraan-kendaraan roda 2 pada zaman dulu. Kalau zaman sekarang ya mungkin disebutnya tuh motor klasik. Banyak sekali para pecinta dan kolektor kendaraan antik ini mencari kendaraan-kendaraan jadul tersebut. Dan mereka rela merogoh kocek puluhan hingga ratusan juta untuk bisa mendapatkan kendaraan klasik tersebut dengan tujuan untuk koleksi atau investasi. Ya benar, buat investasi. Jadi para kolektor ini mencari kendaraan jadul dan bisa dijadikan investasi karena harga motor klasik tersebut akan terus naik. Apalagi jika motor klasik yang limited edition gitu ya, harganya itu bisa digoreng habis-habisan. Zaman dulu motor ini menjadi simbol kecepatan yang tak tergantikan. Tidak dimakan oleh waktu dengan desain dan mesin yang futuristik dan juga revolusioner. Motor tersebut bukanlah motor sembarangan. Bahkan jika dulu kita punya uang, belum tentu kita memilikinya. Tapi makin kesini zaman makin berubah dan harganya lebih fantastis. Hari ini motor tersebut bukanlah motor biasa saja. Mereka berubah menjadi barang yang dicari, barang langka, barang yang diburu. Bahkan dihargai lebih mahal dari motor keluaran terbaru. Sebagian mencarinya karena desainnya klasik, sebagian lagi mencarinya karena kenangan masa lalunya, dan sebagian lagi mencarinya untuk dijadikan investasi. Dan di video kali ini kita akan membahas 3 motor jadul jadi incaran para kolektor sejati. Inilah arsip roda, tempat kita membongkar kembali sejarah dan kejayaan motor-motor legendaris dari masa lalu. Yang pertama di sini ada Honda NR750. Honda NR750 adalah salah satu motor paling ikonik dan unik yang pernah dibuat oleh Honda, bahkan oleh industri otomotif dunia. Motor ini dirilis pada tahun 1992. Motor ini bukan hanya sekedar kendaraan bermesin besar saja, tetapi sebuah karya teknologi tingkat tinggi yang lahir dari ambisi besar Honda untuk menciptakan mesin sepeda motor paling canggih di zamannya. Cerita Honda NR750 berawal dari akhir tahun 1970-an. Waktu itu ketika Honda mulai mengembangkan teknologi mesin untuk balap Grand Prix, khususnya dalam kategori 500cc. Saat itu mayoritas tim menggunakan mesin 2 tak. Alasannya karena ringan, sederhana, dan juga bertenaga. Namun Honda ingin tetap menggunakan mesin 4 tak, meskipun harus balapan dengan keterbatasan regulasi serta salah satu batas jumlah silinder. Dari inilah lahir gagasan radikal, bagaimana jika piston tidak berbentuk bulat, tapi berbentuk oval. Inilah cikal bakal teknologi mesin silinder oval milik Honda. Mesin ini sebenarnya adalah konfigurasi mesin V4, tetapi karena bentuk pistonnya yang lonjong dan memanjang, setiap silindernya dilengkapi dengan 8 katup, 4 masuk, 4 buang. Tujuannya adalah menciptakan karakteristik performa layaknya mesin V8, namun tetap legal dan aturan maksimal 4 silinder di balapan. Teknologi ini pertama kali diuji coba dalam Honda NR500 untuk balap. Namun karena terlalu kompleks dan sulit diandalkan di lintasan, proyek ini dianggap gagal secara kompetitif. Meski begitu, Honda tidak menyerah. Beberapa tahun kemudian, mereka memutuskan untuk menghidupkan kembali teknologi tersebut. Namun, bukan untuk di sirkuit, melainkan untuk jalan raya. Ya, benar, untuk di jalan raya. Maka pada tahun 1992, lahirlah Honda NR750. Motor jalan raya dengan mesin oval piston pertama dan satu-satunya di dunia. Secara spesifikasi, Honda NR750 dibekali dengan mesin 747cc V4 4 tak dengan tenaga sekitar 125 horsepower pada putaran tinggi 14.000 rpm dengan top speed mencapai sekitar 260 km per jam. Motor ini tergolong sangat cepat di masanya, tapi lebih dari sekedar performa yang membuat motor ini istimewa adalah teknologinya.
Honda menggunakan bahan-bahan kelas atas, bodi terbuat dari serat karbon, rangka aluminium, knalpot underseat, dan bentuk bodi yang aerodinamis, serta juga futuristik. Bahkan desain lampu, spion, dan panel instrumennya tampak seperti motor masa depan pada tahun 90-an. Motor NR750 ini tidak dibuat untuk keuntungan. Honda hanya memproduksi sekitar 300 unit di seluruh dunia, menjadikannya salah satu motor paling langka dan juga paling mahal saat dirilis. Harganya mencapai lebih dari 5 juta yen dan saat ini nilainya bisa melambung hingga 200.000 US dollar atau kalau misalkan kita rupiahkan mencapai 3M lebih, tergantung kondisi dan kelengkapan unik. Kebanyakan NR750 sekarang menjadi koleksi pribadi, museum, atau hanya dipajang tanpa pernah dipakai karena saking berharganya. Motor ini adalah simbol dari filosofi Honda yang dikenal dengan kalimat "What if?" apa jika? Sebuah pertanyaan tentang kemungkinan, tentang keberanian untuk dicoba sesuatu yang tak biasa. Honda NR750 bukanlah motor yang efisien, bukan yang paling cepat di dunia, bukan pula motor yang paling praktis, tapi ia adalah bukti bahwa kadang teknologi tercanggih lahir bukan untuk dominasi pasar, melainkan untuk menjawab tantangan dan mimpi akan inovasi. Dengan semua keunikan dan sejarahnya, Honda NR750 akan selalu dikenang sebagai salah satu pencapaian tertinggi dalam sejarah sepeda motor. Ia bukan hanya sebuah kendaraan, tapi sebuah warisan teknik dan keberanian dalam dunia otomotif. Lalu yang kedua ada Ducati Desmos Edisi RR. Ducati Desmos Edisi RR adalah motor produksi massal paling mendekati motor GP yang pernah dibuat. Motor ini dirilis oleh Ducati pada tahun 2007 hingga 2009. Motor ini bukan sekedar superbike biasa, tetapi versi jalan raya dari motor balap Ducati Desmos Edisi GP6 yang berlaga di ajang MotoGP. Dengan kata lain, ini adalah motor GP yang dilegalkan untuk jalanan umum, sebuah mimpi bagi para pecinta kecepatan dan teknologi balap. Lalu asal-muasal nama Desmos Edisi sendiri diambil dari teknologi katup desmodromic milik Ducati yang menggunakan sistem pembukaan dan penutupan katup secara mekanis tanpa pegas, membuat putaran mesin lebih tinggi tanpa resiko pulp float. Sedangkan Edisi berarti 16, merujuk pada jumlah total katup di dalam mesin V4 4 tak milik Ducati, 4 silinder dengan masing-masing 4 katupnya. Motor ini diperkenalkan ke publik pada tahun 2006 dalam ajang World Ducati Week dan langsung mendapat perhatian besar karena spesifikasinya yang luar biasa, menggunakan mesin V4 989cc DOHC 16 volt. Ducati Desmos Edisi RR mampu menghasilkan tenaga sekitar 200 horsepower pada 13.800 rpm dan bahkan jika meningkat hingga 210 HP dengan knalpot balap khusus dari Termignoni. Top speednya mencapai 300 km per jam. Ya, 300 km per jam pada tahun 2007-2009. Lalu motor ini menjadikannya salah satu motor tercepat di dunia pada masa itu. Lalu secara desain, motor Desmos Edisi RR ini benar-benar mereplika motor GP Ducati Desmos Edisi GP6, mulai dari fairing full carbon fiber, rangka trellis yang khas dari Ducati, swing arm satu sisi, hingga sistem pendinginan dan aerodinamika yang didesain untuk khusus kecepatan tinggi. Bahkan posisi duduk pengendara dan geometri kemudi diatur untuk mendekati posisi motor balap, bukan motor jalanan biasa. Ducati memproduksi motor ini secara terbatas, hanya sekitar 1.500 unit di seluruh dunia. Harganya pun sangat tinggi. Saat peluncuran, Desmos Edisi RR dijual sekitar harga 72.500 US dollar, menjadikannya salah satu motor produksi termahal pada waktu itu.
Selain performa dan desainnya, hal yang membuat Desmos edisi RR spesial adalah pengalaman personalisasi dan servisnya juga. Pembeli mendapatkan perlakuan eksklusif dari Ducati, termasuk pelatihan, servis khusus, dan juga paket balap tambahan. Ya, paket balap gitu ya. Bahkan setiap unit diberikan nomor seri, mempertegas bahwa ini bukanlah motor biasa, melainkan sebuah motor dan juga koleksi eksklusif. Di mata para penggemar otomotif, Ducati Desmos edisi RR adalah simbol dari keberanian Ducati untuk menerjemahkan dunia MotoGP ke jalan raya tanpa banyak kompromi, tidak seperti pabrikan yang lainnya yang hanya mengambil desain plek-ketiplek kayak gitu. Ducati benar-benar menurunkan teknologi balap ke jalanan umum. Ini membuat Desmos edisi RR dianggap sebagai the closest to a MotoGP bike yang bisa dibeli secara legal. Saat ini, Ducati Desmos edisi RR menjadi barang langka yang harganya terus meroket. Di pasar lelang atau koleksi pribadi, harganya bisa mencapai 100.000 US dollar atau jika dirupiahkan itu bisa mencapai 1 M lebih, tergantung pada kondisi dan jumlah kilometer tempuh. Banyak kolektor menyimpan dalam kondisi nyaris baru, tak jarang hanya dipajang sebagai simbol prestisi dan keindahan teknik. Singkatnya, Ducati Desmos edisi RR bukanlah hanya soal kecepatan atau desain. Motor ini adalah perwujudan dari mimpi dunia balap ke dunia nyata, menghadirkan sensasi MotoGP ke tangan siapapun yang cukup beruntung dan juga cukup punya duit lah untuk memilikinya. Dalam sejarah otomotif modern, Desmos edisi RR berdiri sebagai salah satu mahakarya teknologi dua roda yang tak akan pernah tergantikan. Lalu ada yang ketiga, yaitu dari brand Kawasaki, yaitu Kawasaki Z1300 atau biasanya dikenal dengan KZ 1300. Nah, biar lebih gampang di sini saya nyebutnya Kawasaki Z1300 saja. Motor ini adalah motor yang lahir dari ambisi besar, ambisi untuk menciptakan motor paling besar, paling bertenaga, dan paling mewah di zamannya. Dirilis pertama kali pada tahun 1979, Z1900 adalah salah satu motor yang benar-benar mewakili era muscle bike. Masa di mana pabrikan motor berlomba menciptakan sepeda motor dengan tenaga besar dan teknologi mutakhir tanpa terlalu memikirkan bobot atau efisiensi. Nah, yang membuat Z1300 sangat istimewa adalah mesinnya. Motor ini dibekali dengan mesin 6 silinder segaris inline six dengan kapasitas 1286 cc berpendingin cairan yang sangat tidak umum pada saat itu. Bahkan sampai hari ini, mesin 6 silinder di sepeda motor masih termasuk langka dan lebih sering ditemukan di mobil. Mesin Z1300 mampu menghasilkan tenaga sekitar 120 horsepower pada 8000 rpm, angka yang sangat besar pada akhir dekade 70-an, dan torsinya bisa mencapai 116 Nm. Top speednya tembus lebih dari 220 km per jam, menjadikannya salah satu motor tercepat dan terkuat yang legal di jalan raya pada saat itu. Namun, bukan hanya tenaganya yang membuat motor ini mencuri perhatian. Kawasaki Z1300 juga sangat besar secara fisik. Dengan bobotnya kering sekitar 297 kg, motor ini hampir setara dengan berat motor touring modern, padahal tanpa fairing besar. Desainnya mengusung gaya naked cruiser dengan tampilan tangki bensin yang besar, knalpot ganda 3 kiri dan 3 kanan, serta posisi berkendara yang cenderung santai gitu. Karena ukuran dan suaranya yang gahar, banyak yang menyebut Z1300 sebagai monster jalanan, atau bahkan ada yang menyebut juga sebagai mobil roda 2, sampai punya julukannya tersendiri gitu ya. Lalu Kawasaki sebenarnya tidak membuat motor ini untuk segmen sport. Z1300 lebih ditunjukkan untuk pasar motor touring mewah yang membutuhkan mesin bertenaga dan perjalanan mulus jarak jauh.
Oleh karena itu, selain tenaga yang besar, motor ini juga dilengkapi dengan suspensi yang nyaman dan fitur-fitur modern pada masanya. Bahkan pada versi-versi berikutnya, Kawasaki mulai menambahkan sistem injeksi bahan bakar atau full injection yang waktu itu masih sangat langka dan tergolong teknologi yang cukup mutakhir. Namun tidak semua orang bisa menaklukkan Jet 1300 ini. Bobotnya yang berat membuat motor ini sulit dikendalikan di kecepatan rendah atau saat bermanuver. Selain itu, konsumsi bahan bakar sangatlah boros. Dan biaya perawatan mesin 6 silinder pun tidaklah murah. Tapi justru hal-hal inilah yang menjadikan Jet 1300 sebagai motor eksklusif. Bukan untuk semua orang, hanya untuk mereka yang benar-benar paham dan ingin merasakan kekuatan sejati dari mesin besar dan tentunya cukup duit gitu ya untuk beli motor ini. Jadi intinya balik-balik lagi ke duit. Jet 1300 diproduksi hingga awal 1980-an dan kini menjadi salah satu motor klasik paling dicari oleh para kolektor. Tidak banyak unit yang tersisa dalam kondisi orisinal. Nah, usianya yang sudah hampir lebih dari 40 tahun dan kerumitan teknisinya, harga unit bekas dalam kondisi bagus bisa mencapai puluhan ribu dolar, apalagi jika sudah direstorasi dan juga terawat dengan sangat baik. Kawasaki Jet 1300 adalah simbol dari era ketika pabrikan motor berlomba menciptakan kendaraan berlebihan dalam arti terbaik gitu. Ini adalah motor yang dibuat tanpa kompromi, sebuah karya teknik yang mengedepankan kekuatan, teknologi, dan kebanggaan. Hingga saat ini, Jet 1300 masih dikenang sebagai salah satu pionir dalam dunia motor besar dan sebagai salah satu dari sedikit motor 6 silinder sejati yang pernah mengaspal di jalan raya di dunia. Itulah ketiga motor jadul yang banyak dicari oleh para kolektor dan memiliki tenaga juga harga yang fantastis luar biasa.